Halo semuanya, ketemu lagi di vlog Dodi. Nah, sore kali ini saya sedang berada di Stadion Maguwarjo. Nah, suasananya sangat ramai, banyak yang berolahraga dan jogging santai. Ada yang sepedaan juga. Nah, di video kali ini saya akan memberikan perbandingan antara Packers Gen 1 dan Packers Gen 2. Beda Packers dengan warna kulit. Yang ini Packers generasi 2, yang ini Packers generasi 1. Secara perbedaan mungkin belum kelihatan karena belum terlalu dekat, tapi nanti kita coba lihat di bagian frame dan bagian yang lainnya. Dari bentuk dasarnya pun sudah terlihat berbeda. Nah, apa saja perbedaan yang paling banyak kita lihat di video selanjutnya. Yang pembukaan ya Mas. Ntar saya yang Selamat sore rekan-rekan Epic semuanya. Saya sebenarnya di sini Captain Semarang. Teman rumahnya ini, tapi malu-malu di sini. Gimana dong? Sore ini saya di stadion mana, Mas? Maguwarjo. Nah, Maguwarjo. Kedatangan tamu dari jauh. Apa itu? Nah, Packers Gen 2. Mau tanya-tanya soal Packers Gen 2? Jangan lupa ketik di komen mau nanya apa, nanti dijawab langsung. Kita review dari atas nih. Kita mau compare dari Packers Gen 2 ke kembarannya alias adiknya Packers Gen 1 alias generasi pertama. Kita mulai dari atas. Kita mulai dari stangnya. Stangnya sekarang rata alias flat, lebih sporty. Kalau yang lama belum ada yang flat. Ini apa Om namanya? Race. Bisa dibilang Nice. medium M ini. Ya. Itu dari sisi stangnya. Kita lanjut geser dari sisi hand grip. Di sini sudah busa sangat empuk. Teman-teman pasti sudah tahu nih merek ini. Sudah lama di pasaran, sudah tahu empuknya gimana kan? Kita pindah ke generasi pertama. Untuk generasi pertama masih pakai busa yang dilapisi semacam kulit sintetis ya, Mas. Bisa dibilang. Ya, mungkin juga kulit unta atau Iya, kerbau. Ya? oh, mungkin itu juga kulit seadanya dengan semi jahitan itu biar kelihatan klasik dikit lah paling enggak. Hand grip semacam itu, ini masih originalnya. Oke, pindah ke bawah sedikit. Di sini ada yang namanya apa, teman-teman? Ini apa namanya? Brake. Oke, lanjut. Hand grip di generasi kedua sudah ada tulisannya Packers. Lebih tebal. Nah, ini nih Om yang paling oke nih. Di sini sudah sedikit bengkok. Sangat pas dengan tangan kita. Bisa dicoba. Sangat amat nyaman sekali. Mau tahu bedanya? Geser ke generasi pertama. Oke, generasi pertama masih pakai bahan aluminium. Masih kalau bawaan masih agak sedikit berat yang pastinya. Harus diservis ulang lagi untuk bagian kabel-kabelnya, masih harus diservis ulang, dikasih pelumas lain atau mungkin ada yang beberapa yang ganti dengan jack wire biasanya pakainya untuk yang bawaan yang pertama. Untuk rem masih standar bawaan pabrik Gen 1 aluminium. Untuk selanjutnya Balik ke generasi kedua. Itu yang kanan. Kita lihat yang kiri. Yang kiri bentuknya bisa komen sama dengan merek apa. Lanjut geser ke belakang sedikit. Kita ada shifter. Shifter ada dua, kanan dan kiri. Shifter kanan. Di sini ada dua untuk external gear. Jadi gearnya untuk yang generasi kedua 3x2, 3 internal, 2 eksternal.
Kalau teman-teman pegawai sih biasanya menyebut shifter ini adalah shifter kelinci. Karena mirip dengan kuping kelinci. Mau tahu bedanya? Geser lagi ke generasi pertama. Untuk generasi pertamanya ada satu shifter di bagian kanan, 3 speed. Untuk seri yang lama yang ini yang gold, 3 speed shifter masih apa ini namanya ini Mas tadi? Sumi Archer. Yes. Masih pakai Sumi Archer. Hanya ada satu shifter yang ada di kanan, beda sama sebelah sudah di kanan dan di kiri tentunya. Yang speed berapa? Yang ini 3 speed aja, hanya tersedia 3 speed untuk pilihan perpindahan gigi. Lanjut lagi. Balik ke sini dong, kamera ke sini. Kita turun dikit. Kita turun ke sini dulu sambungan ini. Sekarang udah naik ke atas. Kalau yang sono kan belum naik ke atas bawaannya. Sekarang naik ke atas nih. Depannya ada tulisan PAX. Turun dikit. Sudah bengkok dong. Dulu kan nanya nih, biar bengkok gimana untuk generasi pertama. Generasi kedua sudah bengkok, gak usah pusing lagi. Turun sedikit. Nah, ini nih. Sekarang gemuk gimana? Mau tahu bedanya sama yang dulu? Geser ke generasi pertama. Generasi pertamanya ini udah agak sedikit terbaru, soalnya udah ada Puma, udah generasi yang pertama yang agak lumayan ya. Ininya juga udah di atas, beda sama yang pertama sekali yang masih ada di depan ya tentunya. Ini masih standarnya masih pendek tentunya, belum ada tambahan lagi untuk mirip seperti tetangga sebelah. Dan untuk bagian lipatannya masih bulat, masih tipis tentunya, belum tebal seperti yang gen kedua tentunya. Ini masih tipis, masih dari gen pertama yang belum diperbarui. Mungkin lanjut. Oke, balik ke sini. Sekarang udah gendut. Pasti teman-teman penasaran nih, dalamnya isi apa popok? Kita buktikan. Nah, sudah isi. Di sini ada sedikit las-lasan lagi. Kemungkinan besar menjadi sedikit lebih rigid dari yang sebelumnya, karena yang generasi pertama nanti bisa dilihat di sini beda. Sudah? Mau tahu yang generasi pertama? Silakan geser. Ya, untuk generasi pertama agak beda ya, soalnya ini besinya di sini untuk darasinya lebih tipis sedikit. Ya lumayan sih tipisnya. Beda dibandingkan dengan generasi Gen 2 yang udah tebel, yang sudah pastinya lebih rigid dibandingkan yang sering ada masalah di bagian headtube-nya ya. Ya, headtube itu sering banget, banyak yang ngeluh headtube-nya kendor dan lain sebagainya. Mungkin penyebabnya di daerah sini harus paling nggak diganti sih untuk headsetnya ini. Headset paling nggak harus diganti dan agak kurang sedikit, agak goyang-goyang sedikit. Untuk gen pertama itu ya dimaklumin aja, beda sama untuk generasi gen 2-nya. Oke, sudah tahu kan? Generasi kedua sudah tahu rasanya bakal gimana. Yang pasti makin oke. Kita turun sedikit. Di bawahnya lagi, zaman generasi pertama kita pasti bingung nih. Aduh, mau nyopot fender, nanti kabel rem ini nempel dong di ban depan. Untuk generasi kedua ada solusinya. Kameramen bisa muter dulu dong, masuk ke sini. Nah, mau muter sini. Kelihatan ya? Oke. Sekarang udah ada ini nih, bawaan. Jadi ketika kita copot fender ini, kita nggak usah pusing. Si kabel bakal nempel ke sini. Sudah ada stopper di sini. Ini ada bawaannya juga. Mau pasang, mau nggak pasang, oke aja.
Ke bawah sedikit. Di sini untuk hooknya sudah tebel Om. Sudah tebel. Sudah ada di sini juga ada stop dikit. Jadi nggak langsung sampai belakang. Ini pas dengan frame kalau dilipat. Nanti bisa dilihat. Mau tahu bedanya lagi dari atas ini sampai sama ini, dari generasi pertama dan kedua bedanya apa? Silakan geser ke generasi pertama. Untuk generasi pertama yang pastinya belum ada yang namanya buat Stopper, penghalang pelindung kabel. pelindung kabelnya biar nggak kena dengan ban. Otomatis kalau untuk mau dibikin lepas fender, otomatis harus ngakalin lagi atau ditambahin kawat lagi di sini atau dibuatin pakai reflektor itu bisa juga di sini untuk penambahannya yang harus kita akalin lagi. Dan yang selanjutnya ada ini semacam pengaitnya. Untuk pengaitnya ini hooknya ini masih tipis sekali, nggak ada jeda juga di sini untuk pelindung dengan as bautnya sini. Jadinya masih semacam kaitan biasa itu. Orang tebel juga, masih kadang sering bengkak-bengkok aja juga di sini. Ini permasalahannya sih untuk lipetan tuh ada di sini saat pembukaan sih. Mau lanjut lagi? Oke, kita lanjut ke belakang sedikit. Nah ini yang bikin teman-teman semua pasti penasaran nih. Sambungan di lipatan depan. Di generasi pertama di sini masih gepeng. Sekarang udah gendut. Nah, satu lagi nih. Masih pertanyaannya, dalamnya kopong atau isi? Kita lihat ya. Di sini mungkin Om. Nah, di sini udah gendut, ya kan? Nggak gepeng lagi. Isi pula. Di sini lebih isi, bisa dilihat. Lasan di sini, lasan di sini. Di sini juga di sini. Ini untuk generasi kedua. Mau tahu yang generasi pertama? Geser yang generasi pertama. Untuk generasi pertama belum sebulet yang sana, belum panjang juga tentunya. Ini agak pipi di depan, pipi sini agak juga pendek, beda sama gen dua yang lebih panjang lagi tentunya. Untuk dalamnya kita lihat agak sedikit ada ruang di sini, bisa buat nyimpen kunci, bisa jadi. Yang di sini juga nggak kalah jauh juga sih untuk dalamnya, tapi untuk ketebalannya lebih tebal yang gen kedua. Itu aja. Oke, kita lanjut. Kita buka dulu ya biar kelihatan. Kita lanjut ke mainframe. Ke belakang sedikit. Mainframe untuk generasi kedua sudah bulat. Bulat. Kita ngomong las-lasan ya bahasa Jawanya. Las-lasan di sini juga udah bulat, Om. Welding ya? Makasih penonton. Di sini weldingnya udah bulat, Om. Beda dengan generasi pertama, agak sedikit pipih atau gepeng. Bahan tetap promoli, sama seperti pendahulunya. Yang pasti ini lebih panjang sekitar 2 cm dari generasi pertama. Bisa dilihat dari lipatannya. Sekarang bisa geleng-geleng, Om. Sekarang bisa geleng-geleng. Tapi kita bakal kangen dengan satu hal. Nggak bisa kuda jingkrak lagi dong. Untuk mainframe, mau tahu bedanya dengan generasi pertama? Geser ke sebelah. Untuk generasi pertama tentunya belum bulat, masih ada pipi di bagian sini, pipi di bagian depan belakang itu pipi. Jadi kalau kelihatan dari atas sih kayak masih terlalu di sini masih pipi, atas pipi belum bulat seperti Gen 2.
Dan untuk kelas kayaknya masih sama ya mas, kelas untuk kelasnya hampir sama ya. Mungkin agak tebelan dikit yang sana lebih rapi juga. Soalnya dibikin bulat jadinya ini yang lebih masuk. Kalau ini kan lebih menyesuaikan ininya. Kalau untuk Gen 2 mungkin lebih disesuaikan dengan yang belakang sih ya. Ya. Cuman itu aja sih untuk Gen pertamanya. Oke, next dari mainframe kita turun sedikit. Di sini ada namanya pedal. Untuk pedal generasi kedua sama generasi pertama. Sama-sama di sini quick release alias bisa dilipat. Kalau untuk generasi pertama yang lebih jauh lagi itu ditarik. Kalau teman-teman pengguna PAX generasi pertama untuk generasi awal ini ditarik. Kalau yang generasi akhir hampir sama tetap dilipat. Kita turun sedikit, crank masih sama. Berapa T ya Om? Buat crank Picus pakainya 48 T. Yes, 48 menurut info sebelah dari tetangga generasi pertama. Iya. Wah, kita geser sedikit ke sini. Sampai belakang. Nah, ini nih yang paling ditunggu-tunggu. Chain fusher. Penasaran kan? Bentuknya gimana nih dudukan chain fushernya? Nih, bisa di zoom dikit. Kayak gini nih. Mau tahu kalau dioper? Ya. Bentar ya. Yuk. Atas ke atas. Nah, turun. Yes, lagi. Nah, top chair lancar, chain pusher pun oke, dan enak. Untuk dudukan chain pusher pun juga rapi, tidak ada sedikit pun. Kalau orang Jawa sih ngomongnya tatapan ya Om. Bahasa Indonesia tatapan apa ya? Benturan, gesekan di stasionernya. Jadi benar-benar di sini benar-benar rapi. Stasioner dilipat maupun dibuka seperti ini tetap lancar, masih oke. Untuk yang berikutnya naik sedikit, sama seperti generasi pertama. Untuk internal gearnya masih di sini dengan kotak 3 speed sama. Rasanya pun sama dengan generasi pertama yang 3 speed. Bedanya cuma di chain pusher aja. Mau tahu nih bentuknya gimana nih bedanya sama generasi pertama? Sob, bisa geser ke sebelah, ke tetangga. Untuk gen pertama tentunya belum ada yang namanya belum ada tambahan juga. Mungkin untuk ditambah juga agak lumayan itu ya mas, agak mungkin merubah di daerah sini ya. Mungkin kalau mau ikut-ikut lah hitungannya yang biar pengguna gen pertama mau ikut-ikutan pakai chain pusher kayak gen kedua. Untuk tensioner masih sama juga, ini udah yang terbaru yang udah lumayan lah, yang udah bisa geser kanan kiri juga. Untuk 3 speednya juga sama ya kayak gen pertama, cuma itu aja sih perbedaannya, cuma ada di external gear. Yang ini belum ada external gearnya, masih 1 gear di belakang. Yang itu sudah ada dua external gear yang bisa menambah perpindahan giginya lebih banyak variasinya sih. Kita lanjut, kita naik dikit. Nih, yang biasanya teman-teman generasi pertama suka pusing nih. Karet AC wheel lepas kemana ya? Nah, di generasi kedua sekarang lebih tebel coy. Itu lancir. Lebih tebal, lebih oke. Mau tahu generasi pertama seperti apa? Tuh, geser ke sana tuh. Untuk generasi pertama, untuk bahan sendiri Sama. Masih sama. Alloy Oke. sama. Oh, untuk berikutnya adalah rak.
rak belakang untuk generasi pertama mungkin sudah dicopot. Generasi pertama kalau teman-teman masih ingat untuk memakai generasi pertama itu gede. Iya, raknya lebih besar. panjang juga ya. Untuk yang ini generasi kedua teman-teman bilang ini adalah mini rak. Wah, ini lah. Mini rak lebih kecil, lebih imut, bahan tetap alloy, tetap ringan. Untuk generasi pertama nggak bisa geser dong, karena udah diganti. Jangan geser, jangan, udah diganti. Sini. Nah, ini contoh nih, gede. Nah, ini yang suka dikeluhkan nih. Nah, copot kan. Tuh. Untuk generasi kedua sudah lengket. Dan karetnya aku sebel tuh, nggak bisa tuh. Tuh. Udah kenceng kok. Untuk bawah dikit, pompa di generasi kedua dapat seperti generasi pertama edisi terakhir. Pompa ada, bisa dilihat dari tetangga. Di sini juga ada. Ini masih pompa generasi pertama tapi yang edisi terakhir ya. Sama Oh, tuh. sama. Tuh. Masih sama nih. Masih ada tulisannya. Pipes-nya. Pipes. Masih oke. Oke, mungkin itu teman-teman untuk perbedaan generasi pertama dan kedua. Kalau mau tanya, silahkan ketik aja di komen. Nanti Mimin kameramen tuh bakal bacain nih pertanyaannya apa. Kalau mau tanya sama Om Doni tuh, YouTuber sebelah juga boleh. Saya tanya tank vloggernya. Ada pertanyaan Om? Saya belum. Kalau belum ada tutup aja ya. Elemen Barangnya BKD. belum Sama ada. itu nanti kalau udah beredar kisaran harganya di harga berapa? Kalau kisaran harga teman-teman bisa lihat di Instagramnya Elemen. Di situ tertera harganya sekitar 8 juta pakean. Jadi 8 jutaan. Pertanyaan dari Tetas. Goyangnya. Untuk Kita harus- triangle-nya sekarang udah nggak goyang. Kita harus sedikit ngakali ya kita ngomongnya. Kalau sekarang sudah oke. Bautnya sudah lebih besar berarti Om. Kalau Atau baut sih tetap 6? kemungkinan sama aja sih Om. Masih tetap ya. Iya. Untuk QC mungkin nggak tahu ya. Kita juga bukan. Ada pertanyaan lain? Oke, sudah. Kalau sudah, kami tutup. Boleh mau tes ride? Silakan. Om Kunto, Mas Doni. Boleh naik Om. Oh, gini. Ini nih satu nih tambah nih. Turun nih. Turun. Nah, di sini kelihatan. Tadi ada yang nanya nih, baru inget. Maksimal bobotnya berapa? Di sini kelihatan ada tulisannya. Maksimal bobot 100 kg. Maksimal bobot 100 kg. Untuk perbandingan Pikes 1 dan Pikes 2 yang belum disebutkan yaitu seat post dan saddle. Untuk seat post ukurannya lebih gede di Pikes 2 dan lebih empuk menggunakan lugs yang mirip dengan Brooks Cambium C17. Kesan pertama, banyak orang mengatakan bahwa sepeda ini enak, nyaman, dan empuk. Nah, itulah video perbandingan Pikes 1 dan Pikes generasi 2. Terlihat banyak perbandingan, perbedaan, namun sepedanya tetap sama-sama memberikan keamanan dan kenyamanan. Bagaimana menurut teman-teman perbedaan antara sepeda Pikes 1 dan generasi 2? Semoga memberikan referensi dan menambah wawasan. Terima kasih.